Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Ibrani 6 ayat 11-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Tema, jadikanlah pengharapanmu suatu milik yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kita yang pernah bermimpi menjadi orang kaya atau pejabat tinggi di pemerintahan atau hal-hal lainnya yang membahagiakan kita, ingatlah, mimpi itu sering terjadi karena adanya keinginan yang kuat terhadap hal-hal yang kita mimpikan tadi. Karena itulah mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur, tetapi bisa menjadi cita-cita atau harapan tentang masa depan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa mimpi itu adalah harapan kita, maka kita pun menguatkan tekad dan nekat mewujudkannya dengan berbagai cara dan usaha. Contohnya, Wright bersaudara yang bermimpi dapat terbang seperti burung di udara. Awalnya para tetangga menganggap mereka gila. Ternyata mimpi mereka itu menjadi kenyataan setelah mereka berhasil menciptakan pesawat terbang. Meskipun untuk mewujudkan mimpinya itu, mereka harus berulang kali mengalami kegagalan dan kecelakaan yang menyakitkan. Begitu pula dengan anaknya Yakub yang ke-11, yaitu Yusuf. Menurut cerita Alkitab, ia pun suka bermimpi, tetapi mimpinya itu bukanlah bunga tidur dan juga bukan sekedar cita-cita atau harapannya. Sebenarnya, Tuhan hendak menyatakan rencananya kepada Yakub dan seluruh keturunannya melalui mimpi Yusuf. Karena itulah, Tuhan selalu menyertai Yusuf untuk menghadapi dan mengatasi berbagai pencobaan yang dihadapinya, baik perlakuan kasar dan kejam dari saudara-saudaranya, maupun fitnah dari istri Potifar, dan keterlupaan sang juru minuman yang telah bebas dari penjara setelah Yusuf menafsirkan mimpinya. Yusuf sendiri pun memiliki tekad yang nekat berdasarkan iman dan pengharapannya. Ia tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan meskipun ia menjadi budak, difitnah dan dilupakan. Akhirnya mimpi Yusuf itu pun terwujud setelah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Demikianlah sama seperti Yusuf yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dalam segala situasi yang dihadapinya. Nas renungan kita ini juga mengajak dan mengajar kita untuk sungguh-sungguh percaya dan menjadikan pengharapan itu sebagai milik yang pasti. Sebelum itu, penulis surat Ibrani telah mengingatkan jemaat mula-mula pada waktu itu untuk tetap bersemangat dan bertahan menghadapi segala kesusahan akibat status mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka harus tetap setia kepada Yesus Kristus yang telah mati tersalib demi keselamatan dan pengharapan untuk hidup yang kekal. Bahkan mereka diperingatkan bahwa kalau ada orang yang murtad, maka orang itu tidak mungkin dibaharui sekali lagi untuk bertobat. Sebab orang seperti itu telah menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya sendiri dan menghinanya di muka umum. Kemurtadan itu masih bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang Kristen, walaupun ia sudah dibaptis sejak anak-anak dan menerima pengajaran gereja. Apalagi bagi mereka yang masih meragukan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Hal ini nampak dalam perilaku dan perbuatan mereka sehari-hari, yaitu cenderung menjauhkan diri dari ibadah dan persekutuan di gereja, cenderung lupa berdoa dan membaca Alkitab dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka hilang dan tidak terdaftar lagi sebagai anggota gereja. Ya, orang seperti itu telah menolak anugerah Allah untuk menjadi umat pemenang dan lebih memilih untuk menjadi umat pecundang yang kalah dan menyerah terhadap pencobaan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita tidak sanggup mengetahui apa yang terjadi pada akhirnya nanti, kita harus terus berusaha mewujudkannya dengan tekad yang kuat. Bahkan kita tidak boleh menjadi lamban, tetapi justru terus semakin rajin dan bersemangat melakukan pekerjaan baik demi pengharapan yang kita miliki
tersebut. Apalagi kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita. Roh Kudus harus menjadi andalan kita untuk mengerjakan segala kehendak Allah Bapa. Ya, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk meneladani iman dan kesabaran para rasul dan jemaat mula-mula dalam pengharapan dan juga menghadapi berbagai pencobaan dan kesusahan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus menguasai hidup kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia kepadamu dan menjadikan pengharapan yang Engkau berikan sebagai suatu milik yang pasti. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.